Selamat malam Bapak Ibu. Pak Rian mungkin mau pindah ke sebelah sini, ketutupan tiang. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Roma ya. Kita akan melakukan pembahasan kitab Roma. Roma 10 ayat 1 sampai 11. Silakan dibaca. Roma 10 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Baik, Bapak Ibu, dalam beragama kita mengenal ritual, hukum, serta ajaran. Ya, kita tahu ya Bapak Ibu, agama itu buatan manusia. Agama tidak pernah dari Allah. Agama itu buatan manusia yang berusaha mengenal Allah. Di dalam agama ada kebenaran. Ya, tetapi agama itu bukan kebenaran saja. Ada syariah, ada tradisi ritual, itu kebiasaan. Bagi kita yang pengikut Yesus, yang kita kenal sebagai kebenaran, nah kita cari kebenarannya. Pengikut Yesus adalah pengikut kebenaran. Pengikut Yesus sebetulnya tidak harus beragama Yahudi, Kristen, atau agama lain. Bahkan ada seorang Buddha biksu mengatakan, Yesus guru saya. Boleh enggak? Boleh. Karena yang dipegang kebenarannya. Dia enggak ikut tradisi Kristennya. Dia enggak datang ke gereja, enggak tepuk tangan, enggak hore-hore, enggak sorak-sorai. Tetapi dia dengarkan ajaran Yesus dan dia menghidupi ajarannya. Itu bedanya antara agama dan kekristenan. Agama itu sebetulnya spiritual Bapak Ibu. Tapi sudah terlanjur jadi agama, ya wis, enggak masalah. Tapi berusaha memahami kebenarannya. Bapak Ibu, dalam beragama kita mengenal ritual, hukum, serta ajaran. Ritual adalah tradisi nenek moyang. Ya, dari persepsi, dari asumsi mereka selama berabad-abad. Hukum itu juga tatanan keadilan sesuai kebutuhan mereka saat itu. Sesuai kebutuhan mereka saat itu. Bukan tidak ada kebenaran, tapi kita harus mencari kebenarannya. Contoh hukum,
ya, contoh hukum di dalam Yahudi. Kuduskan hari Sabat, di satu sisi itu firman Tuhan. Tapi kalau kita melakukannya dengan cara tradisi Yahudi, itu jadinya hukum Yahudi. Kalau kita memaksa hari Sabtu harus libur, seperti hukum Yahudi, berarti kita mengenakan agama, mengenakan tradisi. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Apalagi kita hidup di negara yang majemuk. Kalau tinggal di negara-negara Islam, negara-negara Muslim, mungkin hari libur itu bukan hari Minggu. Mungkin hari libur itu hari Jumat. Lalu Kristen ibadahnya gimana kalau liburnya hari Jumat? Boleh nggak ikut Jumatan? Ya enggak apa-apa. Karena esensi Sabat itu perhentian. Esensi Sabat itu berhenti dari kegiatanmu sehari-hari, bekerja maksudnya. Jadi kalau dalam sebuah negara yang memutuskan dalam undang-undangnya hari libur adalah hari Jumat, ya perhentianmu di hari Jumat. Ibadahlah di hari Jumat. Tidak ada masalah, itu kebenarannya. Tapi kalau tradisi syariah itu kaku. Kalau enggak Sabtu haram. Seperti ada beberapa golongan Kristen yang ngotot ibadah itu hari Sabtu. Emangnya di surga ada kalender? Halo? Emangnya tanggalan kita ini tidak pernah bergeser? Setiap tahun aja itu tidak tepat persis. Itu sebabnya dalam 4 tahun ada tahun kabisat. Kenapa? Karena setiap tahunnya hitungannya nggak tepat persis. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi dalam mencari kebenaran, Rasul Paulus ngomong, jangan kamu terbelenggu sama hari raya, jangan kamu terbelenggu sama hari Sabat bahkan. Karena setiap hari harinya Tuhan. Masa kita kembali ke sekolah minggu? Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan juga kan? Ya, ini contoh Bapak Ibu membedakan antara kebenaran dan keberagamaan. Kenapa kalau saya khotbah seringkali terkesan meniadakan agama? Bukan meniadakan agama, supaya Anda tahu yang harus Anda cari itu esensi kebenarannya, bukan kulitnya. Inti kebenarannya apa? Bukan kulit agamanya. Bapak Ibu, orang Yahudi menekankan ritual, menekankan hukum, tetapi mengabaikan ajaran, mengabaikan pengertian. Padahal kebenaran itu didapat dari ajaran dan pengertian. Orang Yahudi menolak ajaran baru yang berbeda. Orang Yahudi menolak tradisi pemikiran yang diajarkan Yesus. Yesus itu Bapak Ibu, kalau hidup zaman sekarang, pasti dia sudah dituduh liberal. Halo, saya ulangi. Yesus kalau khotbah di zaman sekarang tidak sesuai dengan tradisi tafsir Yahudi, pasti sudah disebut liberal. Pasti. Karena orang Yahudi hari Sabat harus diam di tempat, harus diam di rumah, tidak boleh ngapa-ngapain. Masak tidak boleh, kerja tidak boleh, angkat barang tidak boleh. Tapi Yesus dan murid-murid memetik gandum di ladang. Loh, iki ngawur, iki liberal, gitu. Sesat, nah itu sudah capnya. Bapak Ibu, Yesus mengajar itu berdasar Taurat juga. Sama, Alkitabnya sama. Ya, Yesus mengajar berdasarkan Taurat yang sama dengan mereka, tetapi memiliki makna yang berbeda. Makna yang Yesus sampaikan, ajaran yang Yesus sampaikan itu lebih spiritual, bukan legalitas.
Bagi Yesus, Bapak Ibu, Taurat itu diberikan agar mereka mengerti bagaimana memperoleh hidup yang berkualitas. Hidup yang berkarakter dengan baik. Bukan sekedar hidup tertib. Kalau sekedar hidup tertib cukup hukum. Dilarang begini, dilarang begitu. Terserah perasaanmu apa, nuruto. Gitu. Terserah perasaanmu apa, kalau ada aturan dilarang kencing di sini, ya jangan kencing, kecuali kamu anjing. Itu hukum. Tapi Yesus memberikan pengertian, dilarang kencing di sini, kamu jangan kencing di sini, karena di sini bukan toilet. Beda ya, gitu loh. Yesus masuk sampai ke pengertiannya, sehingga seseorang muncul kesadaran. Tapi kalau hukum tidak begitu, yang penting tidak kencing di sini. Kita baca yuk, Imamat 18 ayat 5. Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah Tuhan. Ya, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, itu Taurat ya. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Tetapi orang Yahudi memahami hidup itu sekedar hidup, just to do. Kalau Yesus mengajarkan akan hidup karenanya, hidup karena pengertian, punya kualitas dari dalam, punya kualitas pertimbangan. Kalau Allah menyatakan tidak boleh begini, dilarang begitu, why? Kenapa? Bukan sekedar aturan. Kalau orang Yahudi yang penting tidak melakukan supaya tidak dirajam. Kalau Yesus, aku tidak melakukan itu. Kenapa? Mungkin alasannya kasih, mungkin alasannya keadilan, mungkin alasannya macam-macam Bapak Ibu. Ya, itu bedanya antara ajaran Yesus yang spiritual dan tafsir Yahudi, hukum Yahudi, syariat Yahudi yang kaku, legalis. Itu bedanya. Bapak Ibu, kita akan bandingkan dengan penjelasan Ibrani 8 ayat 7 sampai 13. Ibrani 8 ayat 7 sampai 13. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Bapak Ibu, ayat ini sering dilewati oleh orang Kristen. Padahal sebagai orang Kristen, kita harus bangga dengan perjanjian baru. Kenapa? Ini penjelasannya. Coba kembali ke ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Perhatikan, perjanjian yang pertama itu cacat.
Perjanjian lama itu cacat. Halo? Saya yang mempelajari kitab suci Bapak Ibu, sehari-hari ini saya fokusnya uplak-uplak kitab suci. Kalau Anda tidak mengerti, mungkin tidak percaya gitu ya. Tetapi saya memahami, memang perjanjian lama itu banyak cacatnya. Cacat moral, ceritanya tuh aneh, ceritanya tuh kadang-kadang nggak sinkron. Perjanjian lama itu cacat. Halo? Jadi tangan kembali ke perjanjian lama. Kita sudah dapat yang sempurna. Yang tidak cacat. Perjanjian baru Bapak Ibu. Ajaran Yesus, Injil. Itu puncak kebenaran. Ayo fokus sama itu. Halo Bapak Ibu, itu benar. Di perjanjian lama itu kacau. Kadang-kadang Yahweh itu dipahami sebagai anak. Kadang-kadang Yahweh disebut yang maha tinggi. Kacau. Sebetulnya saya bisa menjelaskan, setiap zaman punya teologi yang berbeda. Teologi yang awal-awal, Yahweh dipahami sebagai anak. Setelah kerajaan bergabung, ya, menjadi utuh, menjadi satu. Nama El dan nama Yahweh melebur. El menjadi generic name, Yahweh menjadi proper name. Nah, begitu masuk zaman pembuangan, mereka tahu, mereka percaya Yahweh yang maha tinggi itu satu-satunya, nggak ada dewa-dewa lain, menjadi monoteis. Kalau orang membaca itu kacau Bapak Ibu. Bingung. Itu sebabnya jangan salahkan kalau di dunia kekristenan banyak perdebatan. Yahweh itu Bapa, Yahweh itu Yesus. Yesus itu nyembah Yahweh. Enggak, Yesus itu Yahweh sendiri. Bingung. Karena memang semua itu ada. Masing-masing golongan punya ayatnya masing-masing. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita fokus sama Yesus. Perjanjian baru itu sudah paling genah. Tak bercacat. Yesus menyebut Sang Maha Tinggi Bapa dan Dia anak sebagai utusan. Selesai. Itu puncak kebenaran. Dibuat simpel, jangan dibuat sulit. Itu contoh cacat ya Bapak Ibu. Meskipun ya banyak orang berusaha mendamaikan ayat-ayat itu, tidak ada masalah. Ya, tapi yang pasti perjanjian lama itu Ibrani sendiri yang mengatakan cacat. Kalau tidak cacat, tidak perlu ada perjanjian yang baru. Logikanya kan begitu. Kita buka sekarang ayat 10-nya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Maksudnya apa? Perjanjian baru. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Yang lama itu cacat. Maka muncul yang baru yang lebih sempurna. Yaitu perjanjian baru atau Injil tepatnya. Ya. Tuhan akan menaruh hukumku dalam akal budi. Jadi tidak sekedar dilakukan, tetapi orang yang memahami, orang yang percaya Injil akan mengerti. Tuhan akan menuliskan ya kehendak Allah, hukum-hukumku, istilahnya kehendak Allah atau ketetapanku dalam hati mereka. Ingat Bapak Ibu, hati itu sebetulnya otak, ya. Karena hati tidak pernah berpikir, tidak pernah berperasaan. Orang zaman dulu ngertinya hati itu yang berpikir dan berperasaan. Tetapi sebetulnya berpikir dan berperasaan itu adalah tugasnya otak, bukan tugasnya hati.
Anda boleh tanya dokter siapapun. Hati itu Pak fungsinya apa? Tidak pernah berpikir dan berperasaan, nggak pernah. Ya, jadi maksudnya Tuhan akan membuat orang percaya itu mengerti. Makanya dikatakan hati, akal, budi, ini kan satu kesatuan. Hati ini spare part-nya, akal budi ini kan kerjanya. Hati, akal, budi, ini satu kesatuan. Hati yang dimaksud itu otak, akal budi, cara pikirmu, pola pikirmu. Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita menggunakan otak kita, logika rohani kita, kecerdasan roh kita. Tuhan ingin kita mengerti kehendak Allah, sadar sebetulnya, sadar seutuhnya maksudnya. Enggak sekedar hukum yang ada di batu, dilarang begini, dilarang begitu, yang penting melakukan. Enggak, Tuhan akan taruh di hati, Tuhan taruh dalam akal budi kita, sehingga kita punya kecerdasan roh. Tuhan kehendaknya begini. Ini kehendak Tuhan. Jadi kalau ada gereja, pendeta bicara, kalau jadi Kristen jangan pakai otak. Loh, kalau nggak pakai otak, pakai apa? Pakai bokong. Kan enggak. Jadi Kristen ya pakai otak. Kamu harus mengerti firman Tuhan supaya kamu mengerti kehendak Allah. Lanjut Bapak Ibu. Yang ke-13. Ayat yang ke-13. Ya, saya bacakan ya. Bla 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 ya, yang tengah. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat pada kemusnahannya. Perjanjian lama itu sudah kadaluarsa. Semenjak Injil hadir, perjanjian baru dinyatakan, yang lama ini berakhir. Dulu cacat, sekarang sudah berakhir. Kenapa berakhir? Ya sudah tidak up to date. Seperti hukum Hindia Belanda, di zaman sekarang sudah nggak berlaku, nggak up to date. Hukum Hindia Belanda adalah hukum penjajahan. Sekarang kita hidup sudah zaman kemerdekaan, hukum yang itu sudah nggak berlaku. Gitu loh cara berpikirnya. Jadi ayo kembali ke perjanjian baru yang Tuhan hadirkan. Jangan ikut-ikutan ngambil comot perjanjian lama terus. Kacau. Bapak Ibu, begitu pentingnya Tuhan tekankan. Sebetulnya Bapak Ibu, ya sebetulnya ya. Ibrani 8 ayat 7 sampai 13, ini kan kutipan dari kitab Yeremia. Jadi Yeremia berbicara ini sebagai nubuat, akan datang waktunya. Aku akan menaruh firmanku dalam hati mereka. Itu Yeremia. 6 abad sebelum Yesus. Begitu Yesus hadir, Yesus datang, Ibrani menjelaskan. Yang dijanjikan dalam kitab Yeremia itu sudah datang. Maka perjanjian lama sudah kadaluarsa, udah usang. Ayo fokus ke perjanjian baru. Itu maksudnya. Bapak Ibu, mereka orang Yahudi sesungguhnya menerima janji. Ya, yang pertama sebagai imamat yang rajani, mereka gagal. Gagal memahami Taurat dan mempertahankan pengertian lama mereka. Ya. Pengertian lama mereka cacat dan usang tapi dipertahankan. Bertahan dengan tradisinya, bertahan sama kebiasaannya. Bapak Ibu, sadari enggak? Merubah kebiasaan itu sulit. Ini peperangan kita sebetulnya. Saya dulu Bapak Ibu kebiasaan makan sehari 3 kali. Mengubah makan sehari 2 kali, ya saya berusaha intermittent, itu enggak gampang. Udah hampir setahun ini saya intermittent. Awal-awal sering bolong Bapak Ibu.
sering bolong. Merubah kebiasaan itu tidak mudah. Kebiasaan tidur, saya tuh kepingin tidur jam 10, jam 11. Lebih enak lagi kayak Pak Han, jam 8, enak. Supaya bisa bangun pagi. Tetapi kenyataannya tidak bisa Bapak Ibu. Tak merem-meremkan itu kalau nggak jam 11, 12, saya nggak bisa tidur. Merubah kebiasaan itu sulit. Tapi itu perjuangan kita, kalau kepingin sehat, ya harus. Saya berusaha pasang weker jam 10, 11. Meskipun masih ketap-ketip, gak turu-turu ya. Itu. Bahkan kadang-kadang ketap-ketip, muncul inspirasi, ngetik lagi, sudah tidak bisa tidur. Bapak Ibu, mereka mempertahankan tradisi mereka. Mereka menolak merubah pola pikir. Mereka menolak merubah akal budi dengan ajaran Yesus. Menolak. Itu sebabnya Bapak Ibu, yang awal mulanya imamat rajani ini untuk Israel, akhirnya berubah menjadi milik orang percaya. Dulu, ya kitab Taurat yang mengatakan, kitab Keluaran yang mengatakan kamu imamat yang rajani. Di zaman Perjanjian Baru, Petrus menyatakan itu kepada orang percaya. Kamu imamat yang rajani. Maksudnya apa? Kamu umat Perjanjian Baru. Kamu yang dipilih menjadi imamat-imamat kepunyaan Allah. Itu kita. Makanya kita nggak boleh punya pola pikir Perjanjian Lama. Kita harus sampai mengerti firman Tuhan. Kita sampai harus berubah dan memiliki kebiasaan baru. Bapak Ibu, ini anugerah. Allah telah mengirim Yesus anaknya secara terbuka bagi semua. Kita manusia tidak perlu mencari. Yesus menyatakan dirinya, betul? Aku anak manusia. Petrus dan kawan-kawan, istilahnya itu ya. Menurut engkau, siapakah aku ini? Betul enggak? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Betul. Petrus dipuji. Apa yang kau katakan berasal dari Allah. Pilatus tanya. Bukan Pilatus. Imam-imam dulu tanya. Apakah engkau anak yang termulia? Engkau menyatakannya. Loh. Pilatus tanya. Engkau raja orang Yahudi? Engkau yang menyatakannya. Yesus menyatakan diri. Dan hidupnya tidak bisa dibantah. Ajarannya dan kelakuannya sama, itu kebenaran. Tapi orang Yahudi tidak mau terima bahwa dia anak Allah. Itu menolak kasih karunia. Orang Yahudi Bapak Ibu sampai sekarang menunggu Mesias, mencari Mesias. Kan aneh. Mesias menyatakan dirinya, mereka tolak. Tetapi mereka berusaha mencari Mesias. Bapak Ibu, ayo percaya. Karena Allah sudah menghadirkan Yesus. Ayo percaya dengan ajarannya, ayo berubah pola pikir seperti pola pikirnya. Itu yang membawa kita pada keselamatan. Orang Yahudi belum selamat Bapak Ibu. Itu sebabnya Paulus berdoa buat mereka. Kalau kita mau mendoakan orang Yahudi, berdoalah buat pertobatan mereka. Bukan buat mereka menang perang, bukan. Tidak apa-apa kalau berdoa untuk Israel buat pertobatan mereka, silahkan. Tapi jangan mendoakan yang aneh-aneh, menang perang. Loh, kan bangsa ini nggak akan tobat-tobat kalau begitu. Bapak Ibu, orang yang memahami Taurat Tuhan, yang diberakakan oleh Yesus, akan memperoleh hidup yang berkualitas. Ya, orang yang percaya ajaran Yesus kan berasal dari Taurat, tetapi punya arti yang berbeda, punya tafsir yang berbeda, punya penjelasan yang berbeda dari tradisi Yahudi pada umumnya. Ini akan mengubah kita menjadi hidup yang lebih berkualitas. Sebab ajaran dan keteladanan Yesus adalah kesempurnaan Taurat. Matius 5
Ya, kalau nggak salah ayat 17 mengatakan, aku datang bukan untuk menghancurkan Taurat, membatalkan Taurat, tetapi menyempurnakan, menggenapinya, menyempurnakan itu artinya. Yesus hadir, dia ngajarin Taurat, tetapi dengan pengertian yang berbeda, yang lebih sempurna. Ayo fokusnya sama ajaran Yesus. Ya, Paulus menyatakan bahwa dia, Yesus, Paulus menyatakan bahwa dia, Paulus maksudnya, memberitakan tentang Yesus dan ajarannya. Firman yang bisa dimengerti dan ditaati. Yesus itu Bapak Ibu Sang Firman yang bisa didengar ajarannya dan dilihat kehidupannya. Bukan cuma didengar loh, hidupnya dia firman. Hidup Yesus itu firman yang diperagakan. Nah, Paulus dalam khotbah-khotbahnya menceritakan tentang Yesus. Ya. Jadi Paulus tidak berdiri sendiri. Seperti beberapa tuduhan, kekristenan itu karena ngikut Paulus, bukan ngikut Yesus. Ya, mainnya kurang jauh. Orang-orang ini kan bisa ngomong, tapi tidak pernah mau belajar. Bapak Ibu, Paulus menyatakan Yesus adalah Tuhan dalam arti master atau guru, pemilik dan pengajar kebenaran yang disingkapkan oleh Allah. Di mana jika kita mau dididik, kita mau mengikuti ajarannya, percaya dia dibangkitkan oleh Allah, kita akan memahami kebenaran firman yang sama. Bapak Ibu, kita tidak pernah bisa memahami kehendak Allah secara langsung. Gak bisa. Allah itu Allah metafisik. Allah itu roh. Berbeda dengan dunia kita, dunia fisik. Gak bisa. Itu sebabnya Yesus harus dihadirkan supaya manusia bisa melihat kehendak Allah. Karena manusia tidak pernah bisa melihat alam roh. Tapi Pak, ada orang yang bisa melihat tuyul, mbakyul, pocong. Itu halu Bapak Ibu. Halu. Orang Indonesia melihat tuyul, mbakyul, pocong. Betul? Coba Anda tanya orang Cina. Orang RRT sana. Pak, pernah lihat tuyul, mbakyul, dan pocong? Tidak tahu mereka. Ngerti tidak maksudnya? Tuyul, mbakyul, pocong itu muncul dalam benak orang Indonesia karena itu sudah diajarkan. Orang Indonesia sudah dicekoi film-film pocong. Maka muncul pocong. Sebelum muncul film pocong, tidak ada setan, roh jahat yang namanya pocong, tidak ada. Jadi semua itu hasil kerja otak. Otak kita tuh mudah dimanipulasi. Itu Bapak Ibu. Halo, bisa dipahami enggak? Bagian otak, VMAT2. Itu yang membuat orang bisa melihat hal yang aneh-aneh. Anda melihat awan, bentuknya anjing. Loh, itu roh anjing. Itu kelakuan. Itu namanya pareidolia. Anda tidak melihat apa-apa. Tapi tiba-tiba Anda kayak lihat-lihatan sesuatu gitu. Aku tak lihat gini, tidak ada. Tapi di pinggir sini ini ada sesuatu yang aneh. Itu skizofrenia. Anda tidak melihat roh, Anda tidak bisa melihat roh. Sampai sekarang secara ilmiah ya, tidak ada bukti manusia melihat roh, tidak ada. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak ada seorang pun melihat Allah, tidak ada. Jadi Yesus hadir ke dunia supaya manusia mengerti yang dimaksud Allah apa, itu paling benar. Yesus dari Allah diutus ke dunia untuk membuktikan, untuk menyatakan hidup yang benar seperti apa. Itu yang benar, karena manusia tidak bisa melihat Allah. Dengan manusia melihat Yesus, dengan manusia mendengar ajarannya, mengerti ajarannya, dia bisa melihat, oh Allah ini kira-kira begini. Itu loh maksudnya Bapak Ibu.
contoh, figur, keteladanan ini dibutuhkan oleh otak kita. Karena otak ini juga kadang-kadang ngelantur, mudah ditipu. Halo Bapak Ibu. Hati percaya, mulut mengaku. Ya, di ayat ini kan dikatakan begitu. Di Roma 10 ayat 1 sampai 11 tadi kan dikatakan begitu. Hati percaya, mulut mengaku engkau diselamatkan. Itu berarti kita percaya dengan kesadaran penuh. Dengan segenap pikiran dan perasaan. Terbuka dengan ajarannya. Kita tidak akan sembunyi-sembunyi jadi seorang Kristen. Ya. Kita terbuka. Kita menjadi fakta bahwa kita mengikuti jejaknya. Ini bukan berarti pamer dan sombong ya. Ingat dalam konteks saat itu, ya, dalam konteks saat itu, dalam konteks kitab Roma ini, orang sembunyi-sembunyi ikut Yesus. Kenapa? Karena mereka takut aniaya Roma. Mereka takut diseret ke gantungan, mereka takut diseret ke stadion untuk dimakan macan, aniaya kan saat itu saat orang Kristen dianiaya, mereka sembunyi-sembunyi. Nah sekarang kita tidak ada aniaya, ya ayo terbuka menjadi pengikut Yesus, belajar firman Tuhan, mengerti ajarannya, hidup seperti ajarannya, hidup seperti hidupnya, terbuka. Bahkan kalau ada orang tanya, kenapa kamu percaya Yesus? Kita bisa menjelaskan. Bukan ngomong sama orang yang tanya, sing penting percaya, sing penting percaya. Loh aku udah ngerti, kata percaya ya apa? Sing penting percaya, percaya itu gak utek. Lah saya bingung, kalau percaya gak pakai otak, pakai apa? Bapak Ibu, hati berbicara pikiran. Hati berbicara otak kita yang bekerja, ya. Hati berbicara otak yang menghasilkan akal budi, perasaan, gitu ya. Mulut berbicara tentang kita menjadi alat untuk memberitakan kebenaran. Dikatakan di situ mengaku, mulut mengaku, homologeo, itu artinya berkata, menyatakan, menyetujui, sependapat. Hati percaya berarti dia mengerti dan percaya, mulut mengaku berarti dia menyatakan bahwa aku pengikutnya. Lihatan hidupku. Itu maksudnya. Seperti orang-orang Antioquia, para pengikut Yesus disebut Kristianos. Kenapa? Hidupnya seperti Yesus. Saat itu Bapak Ibu orang Kristen sederhana. Enggak sombong, enggak mewah-mewah. Hidupnya ya persis seperti Yesus. Bapak Ibu, seringkali atau banyak orang Kristen berpikir sederhana, gampang no. Asal hati percaya, gitu ya. Asal yakin maksudnya. Mulut mengaku, pengakuan iman, asal ngaku iman gitu aja, sudah diselamatkan. Loh, ini salah. Hati percaya tidak bicara tentang keyakinan semata. Mulut mengaku bukan sekedar pengakuan iman rasuli. Tetapi harus ada bukti hidup. Karena kebenaran itu antara pernyataan dan perbuatan sama. Yesus mengatakan, kasihlah musuhmu. Yesus pada saat disalib oleh orang-orang yang memusuhi dia, dia mengasihi mereka. Bapa ampuni mereka. Mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Ini loh kebenaran. Antara ajaran dan kelakuan sama. Bapak Ibu, kita enggak boleh menggampangkan, menyederhanakan kalimat hati percaya, mulut mengaku hanya sekedar pengakuan pikiran, hanya sekedar keyakinan. Harus ada bukti kelakuan, harus ada bukti hidup yang nyata.
lakukan, harus ada bukti, kebiasaan setiap harinya. Bapak Ibu, Allah menghendaki kita memiliki pengertian. Allah menghendaki kita memiliki kesadaran agar kita bisa berbuah. Setiap orang harus memahami ajarannya secara memadai untuk berubah, untuk metanoia. Itu sebabnya Yesus mengutus murid-murid, jadikan segala bangsa murid. Yang namanya jadikan segala bangsa murid berarti harus mengajar, harus diajar. Betul? Halo, betul enggak? Yang namanya murid belajar, bukan KKR. Bukan nyanyi-nyanyi oleh-oleh tiba-tiba berubah. Enggak bisa, orang berubah karena pemuritan, karena pengajaran. Sampai mengerti baru orang itu berubah. Bapak Ibu ini menjelaskan mengapa kita percaya Yesus juga membutuhkan logika rohani yang baik. Agar orang bisa berubah dengan sadar. Kenapa Tuhan tidak pakai hipnotis? Ya kalau Tuhan pakai hipnotis, ya kita berubah dengan tidak sadar kan? Dihipnotis supaya tidak merokok. Supaya tidak merokok. Seminggu, 2 minggu ke depan dia nggak ngerokok. Karena alam bawah sadarnya dikuasai. Tuhan tidak mau. Tuhan ingin kita dengan rela meninggalkan rokok. Itu istilahnya gitu loh. Dengan sadar. Karena sadar itu adalah pilihan. Tuhan menghormati kehendak bebas kita. Kita harus dengan sadar melakukan yang benar. Bukan karena diintimidasi atau dihipnotis, dihilangkan kesadarannya. Itu tidak benar. Baca yuk Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perhatikan kata ini. Mendengar, mengerti, karena itu dia berbuah. Kalau tidak mendengar, tidak mungkin mengerti. Kalau tidak mengerti, tidak mungkin berbuah. Bapak Ibu, kita harus tahu cara kerja otak. Munculkan diam. Bisa kelihatan ya? Cara kerja otak. Awalnya dia mendapat rangsangan. Panca indera kita, mata, telinga, pikiran, ya mata, telinga, tangan, kulit gini ya, mendapat rangsangan, ya, melihat, mendengar dan merasakan sesuatu. Begitu kita mendapatkan informasi masuk lewat panca indera, terjadi sinyal ke otak, ya, saraf sensorik. Kemudian di otak dikelola. Otak mempertimbangkan pengalaman yang kita lihat, yang kita dengar. Muncul emosi, muncul logika. Ya. Lalu otak mengambil keputusan. Keputusan ini dari mana? Dari pengalaman kita hidup mulai kanak-kanak. Dari emosi dan logika yang terbangun sejak kanak-kanak. Jadi respon kita terhadap sesuatu itu dipengaruhi sejarah hidup kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita alami dan apa yang kita pelajari. Ya, otak memilih respon yang dianggap tepat sesuai ajaran yang dipahami. Sesuai pengalaman yang terjadi. Kalau dulu kecil pernah dikejar anjing, besar-besar gak akan berani ketemu anjing. Betul enggak ya? Sehingga ada anjing, responnya apa? Lari. Tapi kalau sejak kecil sudah terbiasa hidup sama anjing, bermain sama anjing. Kelihatan anjing, lucunya, padahal enggak kenal. Padahal herder. Itu betul Bapak Ibu.
dari pengolahan di otak ambil keputusan, ya. Kemudian otak mengirim perintah ke tubuh. Ya. Perintah ke tubuh. Otak membuat keputusan dan keputusan itu diperintahkan ke tubuh. Awas anjing galak. Tindakan terjadi, dia langsung ngacir. Halo? Bisa enggak ini dipahami? Ini terjadi dalam semua aspek hidup kita. Sama Bapak Ibu. Dalam khotbah-khotbah saya, kadang-kadang saya heran, kok saya bisa ngomong begini ya? Aku kok bisa ngomong gini ya? Wah, Roh Kudus memimpin lidah saya. Itu mistis Bapak Ibu. Itu mistis. Bukan berarti Roh Kudus tidak berkarya. Roh Kudus berkarya, tetapi mengingatkan apa yang pernah saya pelajari. Mungkin saya lupa. Dan seringkali begitu Bapak Ibu. Saya ngomong A. Saya ngomong A. Di mimbar saya ngomong A. Lalu saya bingung, kok saya bisa ngomong A ya? Dari mana ngomong A ini? Sebetulnya tidak mungkin A ini muncul kalau tidak pernah ada yang masuk dalam otak saya. Ternyata Bapak Ibu, pada saat saya ke Jember, itu di audio saya, itu khotbahnya Pak Eras itu full kan. Dulu kan saya mendengar itu gitu ya. Tetapi saya sekolah Alkitab, saya belajar sendiri, saya sudah tidak terlalu sering mendengarkan khotbah-khotbahnya Pak Eras. Tetapi pada saat saya ke Jember, setiap bulan kan saya ke Jember, saya putar 2-3 khotbah. Di situ muncul A. Oh, aku pernah belajar dari Pak Eras. Pak Eras ngomong A juga. Sehingga pada masuk tema khotbah yang sama, ini diingatkan oleh Roh Kudus. Kamu pernah dengar? Jadi kita ini nggak bisa sok pinter. Halo Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan dulu pernah kita input, sadar atau tidak sadar. Bisa juga saya ngomong B. Dulu pernah saya belajar, mungkin bukan dari Pak Eras, tetapi dari buku-buku yang saya pelajari. B. Mungkin B-nya B kecil dulu yang saya dengar, tetapi saya menyatakan B besar karena saya punya proses berpikir sendiri. Ini Roh Kudus ingatkan. Contoh, saya pernah mengatakan roh itu energi. Ternyata saya memahami roh itu energi, enggak ngawur. Dulu pernah saya baca di buku-buku gereja ortodok. Orang Kristen kuno juga berpikir roh itu energi. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan, apa yang kita jelaskan, itu hasil kerja otak. Antara saraf dengan saraf, ini nyambung. Otak kita ini kalau dibuat baca Bapak Ibu, ini mencari jalan, mencari hubungan, mencari sambungan. Jadi tidak ada yang mistis. Diberi banyak, ngerti banyak, dituntut banyak. Dan Roh Kudus berkarya mengingatkan itu. Tugasnya Roh Kudus mengingatkan. Ada kan tertulis, kamu tidak perlu diajar. Roh Kudus akan mengingatkan kamu. Mengingatkan apa? Mengingatkan pelajaran yang pernah dulu kamu dengar dari Yesus. Halo. Itu kerja otak Bapak Ibu. Enggak ada yang mistis. Saya tidak boleh sombong, Bapak Ibu, saya menemukan ini, menemukan itu. Dulu sudah pernah Anda dengar. Dulu sudah pernah kita dengar. Halo. Ini loh. Aku akan menaruh hukumku pada batin manusia. Aku akan menaruh hukumku pada hati mereka. Amin. Allah menaruh
firman-Nya dalam hati kita. Melalui siapa? Melalui guru. Melalui Yesus sang guru. Itu membuat rasul-rasul mengerti firman Tuhan dan dia bisa menulis kebenarannya. Gak tiba-tiba mengerti. Kesambet gitu. Tiba-tiba nulis sendiri. Enggak begitu. Dia belajar dari Yesus, dia mengerti, dia tulis. Jangan berhenti belajar. Kalau hati kita percaya dalam arti mengerti, mulut kita mengaku, kita bisa bertindak dengan tepat. Amin. Halo, amin. Bapak Ibu, mengaku percaya bukan sekedar pengakuan iman, tetapi hidup yang diperlihatkan seperti Yesus. Sehingga orang melihat kita tampak seperti murid-muridnya. Karena Yesus juga begitu. Bapak Ibu, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, bahkan seringkali, pemahaman kita sudah benar. Tetapi kita ini masih kalah dengan kebiasaan kita. Betul enggak? Disuruh sabar, tapi kebiasaan kita nyolot. Sabarnya lupa loh, betul enggak? Disuruh sabar, diomongin dalam khotbah sabar, panjang sabar. Tapi di jalan dipepet. Lupa sabarnya. Ini peperangan kita. Ini perjuangan kita yang harus kita menangkan. Seperti aku menang, engkau harus menang. Ini loh. Tapi mana mungkin bisa menang kalau ngerti aja tidak. Mana bisa kita bertindak dengan tepat. Menjadi seperti Kristus kalau ngerti saja tidak. Hati percaya, mulut mengaku. Itu sama dengan hati, otak mengerti, kita bertindak. Itu sama Bapak Ibu. Kita tidak bisa terus seperti Yahudi yang hanya ritual ke gereja setiap minggu, sekedar manut doktrin tanpa berpikir, sekedar baptis, sekedar perjamuan kudus, sekedar ikut doa, sekedar ikut puasa, tetapi tidak punya pengertian dan tidak merubah sikap hidup. Tidak bisa seperti ini. Karena yang Allah butuhkan dari kita buah. Yang Allah butuhkan dari kita buah-buah kita. Kelakuan kita, hati kita yang terwujud dalam tindakan dan kelakuan sehari-hari, itu yang Allah inginkan. Amin Bapak Ibu. Matius 7 ayat 21, ini ayat terakhir, silahkan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jelas? Yang melakukan kehendak Bapa. Bagaimana melakukan kehendak Bapa? Belajar ajaran Tuhan Yesus. Mengerti dulu, baru bisa melakukan, berbuah maksudnya. Amin. Ini penjelasan Paulus. Roma, kitab Roma. Kalau Matius tadi penjelasan Matius. Sama Bapak Ibu. Injil gak ada pertentangan, ajarannya sama. Inilah ajaran yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa.